Hai Sobat Nuvi, selamat datang di Nuvi Talk. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada hari ini saya ingin membagikan informasi terkait apa aja sih penyebab-penyebab dari seseorang mengalami nyeri leher. Yuk langsung kita mulai videonya. Jadi nyeri leher merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang paling sering dilaporkan, sehingga menyebabkan beban ekonomi yang cukup besar pada sistem pelayanan kesehatan. Pada populasi umum, rata-rata prevalensi dari nyeri leher adalah 23,1%, dan kejadian nyeri leher sangat tinggi pada pekerja kantoran dan mahasiswa, yaitu di rentang 48-78%. Selama pandemi COVID-19, telah kita ketahui bersama bahwa terjadi beberapa perubahan perilaku kerja dan cara belajar, yang tadinya secara offline menjadi online, di mana hal ini ternyata berdampak serius terhadap kesehatan muskuloskeletal. Penelitian telah mengungkapkan bahwa nyeri leher merupakan penyebab penurunan konsentrasi dan rendahnya pencapaian kinerja, sehingga dapat mempengaruhi prospek karir masa depan pekerja dan siswa sekolah. Oleh karena itu, pengenalan dini terhadap faktor risiko nyeri leher penting untuk pencegahan dan pengobatan intervensi yang lebih dini. Nah, nyeri leher ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan bantal yang tidak tepat, yang meliputi ketinggian bantal dan juga tingkat kelembutan bantal. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Jadi ternyata perempuan lebih beresiko mengalami gangguan nyeri leher, yaitu prevalensinya sebanyak 25%, sedangkan pada laki-laki berkisar 16%. Sedangkan prevalensi kekakuan leher dan bahu secara signifikan lebih tinggi juga pada wanita, yaitu 60,3% dibandingkan dengan pria, yaitu 38%. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor, misalnya akibat genetik dan juga pengaruh tekanan psikologis yang membuat seseorang wanita lebih mengalami nyeri leher bahu dan juga sakit kepala. Kemudian yang ketiga adalah sering begadang atau kurangnya kualitas tidur dan jam kerja yang berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan deformasi atau kelainan bentuk pada leher dan bahu, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jaringan lunak dan meningkatkan resiko nyeri leher. Lalu selanjutnya adalah postur duduk yang tidak tepat, yang terlihat dalam gerakan gemetar dan terbentur pada kaki atau kaki silang. Kemudian faktor risiko yang kelima adalah kurang olahraga atau kurang gerak. Kemudian faktor risiko yang keenam adalah terlalu lama menundukkan kepala, yaitu lebih dari 1 jam. Lalu faktor risiko selanjutnya adalah stres, riwayat depresi, rendah diri, dan juga sering gugup ternyata berisiko mengalami nyeri leher. Lalu faktor risiko yang selanjutnya adalah terlalu berat membawa tas. Faktor risiko yang kesembilan adalah mengalami radang tenggorokan. Kemudian faktor risiko yang ke-10 adalah layar komputer tidak diposisikan sejajar horizontal dengan mata. Kemudian faktor risiko yang ke-11 adalah antara meja dan kursi tinggi tidak sesuai. Kemudian faktor resiko yang ke-12 adalah penggunaan gadget yang berlebihan atau lebih dari 3 jam. Dan faktor resiko yang ke-13 adalah sering mengkonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol berpengaruh terhadap ketegangan otot karena memicu respon peradangan, sehingga dapat meningkatkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada leher dan bahu. Kemudian faktor resiko yang ke-14 adalah riwayat trauma leher dan bahu, yaitu dengan terbentur langsung, kemudian kepala mendarat saat jatuh dari ketinggian, keseleo, nyeri dan kaku pada kepala dan leher akibat rem mendadak, dan lain sebagainya. Faktor risiko selanjutnya atau yang ke-15 adalah mengalami obesitas sentral, yaitu pada laki-laki ditandai lingkar perut lebih dari 90 dan pada perempuan lebih dari 80. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan trigliserida dan kolesterol, peningkatan kadar gula darah, dan juga hipertensi. Nah, obesitas, kemudian peningkatan trigliserida dan kolesterol, peningkatan kadar gula darah, dan juga hipertensi dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap masalah nyeri atau kekakuan pada leher.
Kondisi ini dapat mempengaruhi aliran darah dan kesehatan pembuluh darah, yang selanjutnya dapat berdampak pada otot dan jaringan di sekitar leher. Jadi penting ya untuk mengelola tekanan darah, kemudian kolesterol dan juga kadar gula darah kita dengan gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang baik, olahraga teratur, dan jika kamu misalnya mengalami gejala nyeri leher yang berlanjut atau menjadi lebih parah, maka sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan ya, untuk mendapatkan pengelolaan yang tepat. Oke, demikian itu tadi Sobat Nufi, 15 faktor resiko seseorang mengalami nyeri leher. Jika kamu mungkin menemukan faktor resiko lainnya, bisa kamu tulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu ada kritik dan saran serta usulan untuk konten selanjutnya, juga bisa kamu tulis di kolom komentar atau bisa kamu kirim ke email ya. Semoga konten pada hari ini bermanfaat ya. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.